Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua. Salam kenal ya. Nama saya Raditya Yusuf Alifiansyah. Ya, sekarang sih lagi jadi software engineer Android ya di Stockbit. Terus kalau misalnya backgroundnya juga sebelum-sebelumnya sama, belum pindah aliran, masih Android dari awal karir sampai sekarang sih. Jadi awalnya di Gigs, sempat di Bukalapak juga, terus sekarang di Stockbit. Teman-teman buat yang nggak kurang jelas di belakang, kita bisa buka slide-nya, bisa use slide-nya, takutnya nggak kelihatan, karena nanti mungkin ada yang snippet-snippet atau teks-teks yang kecil. Kalau kasih dulu detik. Ya, seperti yang teman-teman baca sebelumnya, jadi bakal coba sharing terkait lebih masif atau konten multi-platform ya teman-teman. Di sini ada yang udah pernah coba atau dengar nggak KMM itu? Kayaknya masih gak usah malu, kayaknya masih dikit ya. Ya emang karena sekarang pun KMM ini kalau misalnya teman-teman tahu masih beta ya statusnya, jadi masih dari Gen Brand itu masih beta. Jadi kalau misalnya teman-teman coba pun mungkin referensinya masih dikit ya, masih belum banyak. Nah, jadi kenapa nih pakai KMM? Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Kenapa ada opsi kita pakai KMM? Waktu sebenarnya juga ini saya sempat riset di perusahaan sebelumnya gitu ya. Kenapa sempat adopsi KMM? Kenapa kita coba pakai KMM? Ya, jadi dari backgroundnya itu apa sih masalah yang ada dari KMM? Dari existing apps kita gitu. Ya, sebenarnya sih problem utamanya itu simpel gitu ya. Karena ada perbedaan dari dua platform gitu ya. Ada perbedaan implementasi, walaupun kita memang dalam memiliki requirement yang sama, terus kayak kita udah pair programming, udah sync bareng sama kit kita gitu ya, kayak di kedua platform gitu, di Android sama di iOS gitu. Tapi itu ada tetap aja gitu ada perbedaan output gitu ya, karena ada human error atau satu dua hal gitu yang membuat itu outputnya itu berbeda gitu. Tapi kan kalau teman-teman tahu, sesimpel aplikasi kalkulator pun mau platformnya apa itu pasti logiknya sama ya. Kalau tambah-tambahan pasti namain variable dan yang lain-lain itu pasti akan berbeda gitu. Pasti harusnya sama dari kalau misalnya kita ada aplikasi walaupun berbeda platform. Ya, solusinya apa? Ya, memang Flutter ya. Jadi kalian di frame ini sebenarnya Flutter dan KMM enggak. Benar. Flutter itu salah satu opsi ya. Sekarang lagi juga dari Google. Memang Flutter ya, jadi salah satunya memang Flutter. Cuman kalau misalnya kita pikirin masalahnya teman-teman, kayak kita udah punya produk yang meja gitu ya. Kita udah punya code sekarang pakai native. Terus kalau misalnya kita rewrite itu ke Flutter itu effort teman-teman. Kayak kita invest time ke situ tuh buat rewrite itu. Tidak tuh kayak ya banyak waktu yang bakal ini gitu ya, cost time-nya gede gitu. Jadi pakai Flutter memang solusi, tapi waktu itu bukan ideal bagi kami. Jadi memang solusinya itu apa? Dan kebetulan ya ada KMM ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman coba search di KMM dan coba ke KMM. Jadi KMM itu sesimpel ada Kotlin teman-teman tuh bisa di-compile dan diadopsi ke Android dan ke iOS. Bahkan kalau misalnya teman-teman riset terkait Kotlin native itu bisa diadopsi ke JS juga gitu, teman-teman. Nah dari sini tuh, dari masalah yang kita punya, kayaknya ini bisa menyelesaikan dari masalah yang kita punya gitu maksudnya di apps kita gitu. Jadi simpelnya kita bakal nge-sharing kode login kita, yang dimana harusnya kan sama ya, mau login tuh di aplikasi Android sama iOS langsung sama gitu. Emailnya ada verifikasinya, passwordnya ada verifikasinya, nggak mungkin dibedain gitu kan. Kalau di Android verifikasinya gini, di iOS verifikasinya gini gitu, itu nggak mungkin kan. Makanya kita pakai coba adopsi KMM gitu teman-teman. Ya, kalau misalnya dari website KMM sih kita bisa sharing banyak ya. Bahkan mungkin sekarang udah ada buat UI gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar data spektor gitu ya, kita ngebagi domain data sama bahkan ya tadi itu saya bilang UI juga bisa di-share gitu. Jadi pada bisnis teman-teman tuh di-share ke KMM. Jadi ntar pada teman-teman dari implementasinya itu bakal
masukin ke aplikasi Android teman-teman sama iOS teman-teman. Buat detailnya gimana? Nah, ya. Gimana sih implementasinya? Karena tadi dari gambar sebelumnya itu kita bisa simpan beberapa jenis di KMM, tapi bagaimana real implementasinya gitu? Nah, sepanjang riset itu kami itu nemu kayak 3 kemungkinan gitu, bukan 3 alternatif cara buat implementasi konflik gitu. Nah, kalau yang pertama tuh ya, kita bakal implement semua data sama domain layer, di mana request API, terus kayak logik-logik yang ada itu dimasukin ke KMM semuanya gitu. Nah, yang kedua itu kita juga mengimplement yang pertama itu jadi kita udah ada library yang ada gitu kayak Retrofit dan yang lainnya, jadi itu kita pakai. Kalau iOS kita pakai Fire, kita pakai juga itu, terus kita implementasi ke KMM. Kalau misalnya teman-teman coba KMM itu ada aktual sama expect function gitu, jadi kayak ekspektasinya itu ngebalikin suatu value dari function, kita ada aktual implementasinya dari masing-masing transform gitu. Terus kalau yang kedua tuh kita ngebuat dari implementasi si data layernya, kayak kita migrasi dari Retrofit itu pakai Kator, kalau teman-teman tahu buat networking di KMM, terus kayak yang tadi kita pakai Room itu kita pindah juga gitu ke SQL yang ada di KMM gitu ya. Tapi itu juga kayaknya effort. Dan yang terakhir tuh kita bakal implement domain layernya aja gitu. Jadi bisnis logic teman-teman, kayak contohnya mungkin ada verifikasi email atau verifikasi password gitu ya, ada validasi, terus ada proses-proses logik yang lainnya itu dilempar di KMM dan datanya dilempar lagi ke X gitu deh. Nah mungkin agak kurang kelihatan ya. Jadi basically yang pertama tuh kita embed kode Android, Retrofit atau kalau misalnya teman-teman pakai SDK lainnya buat Retrofit dan terus iOS-nya juga sama, Alma Fire-nya juga diimplement ke si KMM-nya. Tapi ini ada problem sih. Problem yang pertama itu karena di apps kita tuh banyak kan library-nya pakai Swift gitu. Dan itu nggak bisa dibaca oleh KMM karena KMM itu bisa bacanya library kalau bisa dari iOS itu dari Objective-C. Kalau Android itu nggak ada masalah sih. Itu masalah aman. Tapi ini yang menyebabkan kita nggak akan ambil opsi pertama. Nah, kalau opsi yang kedua ini lebih bisa kita adopsi. Cuman problemnya adalah network kita kan udah banyak konfigurasi kayak header dan yang lainnya, udah ada audio juga, udah ada intersektor apa segala macam, itu ribet banget kalau misalnya kita implement lagi pakai Kator gitu. Itu implement lagi semua itu effort banget. Dan jadinya juga kita nggak ambil opsi yang kedua. Nah, tapi kita jadinya ambil opsi yang ketiga. Kenapa? Karena kita cuma nge-share domain layernya aja. Domain layer tuh ya bisnis kode kita aja gitu. Jadi nggak sampai request API-nya gimana di KMM, terus kayak request ada operasi ke database lokal itu di KMM itu enggak. Cuman KMM cuma ngirim komen bahwa oh ini ambil data ke service, dan service-nya kembali lagi ke KMM atau sama dengan storage. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman aware, itu tuh jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca ini Clean Architecture, itu kita pakai konsep Clean Architecture ya gitu. Jadi itu kalau misalnya teman-teman coba kan Clean Architecture itu kita membagi software menjadi beberapa layer ya. Itu mungkin teman-teman kalau misalnya coba gitu ya, kenapa sampai harus di-layerin gitu software itu. Itu tujuannya apa? Biar bisnis kode kita itu enggak connect, bisa dibilang tidak ada dependensi atau tidak ada connect ke platform gitu. Karena salah satu benefitnya Clean Architecture adalah kalau teman-teman baca ya, itu yang pertama itu independent framework. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnis logiknya diubah gitu, contohnya ini Kotlin aja. Karena dari real case saya waktu itu coba pindah implementasi KMM, itu tuh jadi ketika kode Kotlinnya diambil, itu bisa diimplement gitu langsung ke KMM dan bisa langsung diadopsi ke iOS sama ke Android juga gitu. Itulah makanya di sini kalian sebutin dan independent of framework. The architecture does not depend. Nah, terus kalau misalnya baca yang selanjutnya lagi independent of UI.
Jadi kalau misalnya teman-teman tarik UI-nya mau apapun, kalau misalnya channel di KMM kan mau UI-nya iOS, mau UI-nya Android, mau UI-nya apa gitu ya, itu bisa gitu karena kode kita nggak bergantung sama UI komponen atau sama suatu service gitu. Jadi kode kita lebih bisa masuk kemana aja gitu ya. Nah, yang terakhir juga ada independent of any external agency. Ya, jadi intinya sih bisnis rules kita tuh udah tahu sesuatu tentang dunia luar dan gitu. Kayak service kita mau pakai apa, kita mau pakai database mau pakai apa, itu kayak dia nggak peduli gitu karena dia ada di dalam gitu. Nah, jadinya kalau ketika itu kita implementasi KMM itu untuk domainnya. Kalau iOS karena waktu itu kita pakai Viper, jadi interaktornya gitu. Jadi API data managernya apa, local data managernya apa, mau UI-nya mau kayak gimana itu ini view harusnya, bukan view mana. Ya harusnya nggak masalah gitu karena dia agak depend gitu. Nah, ini kurang jelas ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide gitu. Kalau misalnya lihat KMM project struktur, kalau misalnya teman-teman coba itu ya buat project KMM itu tuh teman-teman kan ketika coba dari pluginnya itu bakal nge-generate project project KMM di dalamnya itu ada Android sama iOS iOS apps gitu ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman buat app baru itu seperti itu. Cuman karena kita kasusnya itu pengen nge-embed KMM-nya di dalam apps kita, jadi ya iOS sama Android app-nya kita remove terus kayak kita cuman adopsi common library-nya aja dan ini ntar bakal di-generate jadi AR atau apps framework ke masing-masing platform gitu. Ya, kalau code-nya sebenarnya dia mau ada sedikit demo ya, cuman kayaknya agak sulit. Jadi teman-teman buat code-nya itu teman-teman bisa cek ya, ini ada di GitHub. Teman-teman bisa coba clone, bisa coba ambil gitu ya code-nya. Ya, nah untuk implementasinya ke masing-masing platformnya gimana? Jadi ntar dari si Kotlin modul itu bakal di-generate jadi framework atau kalau di gambar ini jadi jar ya. Kita dimasukin ke aplikasi iOS atau Android. Tapi sebenarnya outputnya pun macam-macam. Jadi ada Android, ada AR, ada jar. Kalau iOS bisa pakai framework karena iOS kan ada perlu ada kalau Apple MacBook yang terbaru kan itu chipnya udah yang lama Intel, jadi kita perlu framework. Terus ada CocoaPod juga buat bisa integrasi ke CocoaPod atau yang sekarang terbaru pakai SPM. Nah, terus yang asiknya juga ini tesnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya tuh karena ada dua platform, jadi ada dua code, kita kan harus buat dua unit test ya. Jadi di Swift ya, di iOS itu ada unit test, di Android juga di Kotlin itu ada unit test ya. Tapi kalau kita pakai KMM, jadi kita ada satu file UT aja gitu. Jadi enaknya tuh satu unit test aja, itu dalam satu cover dari dua platform gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman ini kan strukturnya ya, jadi ada Android test. Kalau misalnya kita perlu spesifik Android testnya, iOS-nya, atau ada yang common ini yang bakal modul KMM utama kita. Nah, terus ketika teman-teman mau ngejalanin tes, ini bedanya sama kalau misalnya ngejalanin di Android. Itu tuh kalau di Android kan kita cuma langsung run tes aja ya. Kalau itu ada opsi mau run untuk Android atau untuk iOS. Nah, buat resultnya juga sama sih kayak Android, bisa dicek gitu ya. Kita kalau saya gagal apa-apa untuk resultnya. Oh ya ini tuh tadi untuk yang ini untuk yang Android, ini untuk yang iOS. Nah, kalau misalnya pros dan kontra sih yang dari apa yang kita simpulkan gitu ya. Ya, memang prosesnya itu one code for two platform ya, reusable code for each platform itu membantu banget gitu. Jadi ketika kita membuat suatu logik itu tuh bisa dikonsum kedua platform tuh kayak itu menghilangkan problem kita yang human error gitu ya. Karena kita sering banget kayak ini kok kenapa di Android outputnya gini, di iOS benar atau sebaliknya gitu. Ini di iOS kok kayak gini gitu, tapi di Android benar gitu. Itu ini penyelamat gitu. Terus yang kedua, select language between Kotlin dan Swift. Kayak kalau teman-teman ngoding Swift itu learning curve-nya juga nggak terlalu tinggi ya, karena Kotlin sama Swift itu 11-12 gitu, maksudnya mirip tinggal masih. Ini tes coverage, kenapa kita simpan ini? Karena sebelumnya itu coverage-nya berbeda juga antara Android dan iOS. Karena dipindahkan ke KMM ini ya, coverage-nya juga udah ke cover di KMM. Yang terakhir ya, ada instrument terror ya, ini mungkin
lesson learned dari kita aja sih yang kita rasain gitu, karena sebelumnya ada sering banget itu ada perbedaan implementasi gitu. Ya kalau konsepnya memang yang kita rasain untuk atur konferensinya itu agak sulit buat di KMM karena Android dan iOS itu beda ya konsep konferensinya. Terus ada pipeline and versioning karena ada KMM, jadi teman-teman ada dua ada. Kalau dari kasus saya gitu ya, itu ada tiga repository gitu. Yang pertama Android iOS, yang satu lagi KMM gitu, yang dimana ketika dibuild itu dimasukin ke repository Android atau iOS-nya. Nah itu effortnya juga sih dan ngatur versioning KMM-nya juga gitu kan, teman-teman. Terus yang ketiga itu masih beta. Yang keempat, ya teman-teman tahu ya, Java tuh kita atau JVM itu kan banyak banget ya library-library-nya gitu. Ya sayangnya itu nggak bisa dipakai gitu di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang familiar kita sering pakai library itu, ya di sini nggak bisa dia gitu kayak gitu. Itu untuk. Ya, yang terakhir sih dan pakai itu protect your filter with filter public ya, karena ya ini masih beta. Bahkan ketika saya coba untuk implementasi itu masih alpha gitu ya. Jadi kayak saya jadi simpelnya ketika saya waktu migrasi itu ya ada dua implementasi gitu ya. Ada yang pakai KMM, ada yang enggak, karena masih waktu itu masih alpha juga, masih ngeri gitu ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau coba ini ke production jangan lupa untuk ya itu lagi penyelaman hidup. Oke, kayaknya sih untuk kayaknya itu, cuman kalau teman-teman mau riset lebih jauh itu teman-teman bisa cek di kode yang tadi. Itu saya udah sempat coba buat playground-nya gitu. Itu. Ya, kalau yang tadi sih mungkin ada titipan sedikit ya, karena saya dari Stockbit itu ada ya buat teman-teman yang mau join, karena lagi nyari Flutter dan Golang juga, mungkin teman-teman juga bisa join ya, sama kita gitu ya. Untuk lebih lanjut boleh nanya langsung. Kalau misalnya ada pertanyaan pun mungkin terkait dengan materi bisa langsung ke saya aja gitu ya, kita ngobrol. Oke, kayaknya untuk question kita bakal digabung di sesi bareng ya sama yang lain. Cuma mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum